Kalau pemelihara ayam sudah pasti paham. Dan di saat persiapan pemeliharaan pun sama Pak. Jadi H-10 sebelum pemeliharaan kita harus sudah menyiapkan ruangan, disterilisasi, semua dibersihkan, alat-alat dikeluarkan, dicuci, dibersihkan, dipel, setelah dipel pakai sabun, setelah sabun kasih air kaporit. Jadi di saat si ulat sudah masuk ruangan itu sudah steril, semua sudah. Bahkan bau kaporitnya diusahakan masih ada bau kaporit di ruangan tersebut. Yaitu tadi setelah panen biasanya, nah di saat panen kami ambil ke tempat bapak-bapak, dibayar di tempat. Nah di samping itu bentuk kemitraan kami di sini memberikan bimbingan teknis juga Pak kepada bapak-bapak. Di samping para penyuluh nanti yang akan memberikan bimbingan teknis, dari pihak kami pun nanti tetap selama bapak-bapak ada pemeliharaan kami akan tetap mendampingi bapak-bapak. Bang harus Pak. Jangan khawatir Bapak. Jadi sini intinya Pak Edi mah ulat besar pelihara, Bapak mah cuma ngasih makan saja. Gitu. 18 hari panen diambil sama Pak Edi. Cair aja. Ini nanti kan Pak Edi nganterkan ulat instar 4 ya umur 1 hari ke petani ya. Kira-kira satu box itu petani menyiapkan berapa baki Pak? Ya tadi Pak, satu box itu kapasitas tempat itu 25 meter persegi. Jadi seandainya bapak-bapak punya tempat 4 meter kali 5, 4 kali 6 lah. Berarti bapak-bapak harus bisa hitung bikin rak yang harus disiapkan itu untuk satu box berarti 25 meter persegi. Kalau panjang bapak-bapak rak itu 1 meter kali 5 meter berarti 5 meter persegi banyak. Berarti harus berapa tahap bapak-bapak yang harus siapkan? Gitu Pak. Kemudian apakah ada perlakuan khusus Pak pas nanti dipindahkan itu kan misalnya Bapak pakai apa? Pakai kotak atau kiriman pakai apa ke petani? Distribusi pakai kotak Pak. Terus yang perlu disiapkan oleh petani itu gimana perlakuannya gitu Pak? Apakah langsung dipindah? Jadi aja? Ketika ada distribusi ulat biasanya kami dengan kelompok tani itu sudah kontak sebelumnya, sudah ada komunikasi. Ini kan masih belum kan ini belum pengalaman ya. Nanti yang disiapkan bapak-bapak satu tadi kandang rumah ulat yang sudah steril banyak, sudah steril, yang artinya H-10 pemeliharaan itu sudah disiapkan pembersihan alat kandang dan semuanya sudah steril. Nanti ketika distribusi ulat datang ke bapak-bapak sudah menyiapkan rak tadi, sudah dialasi koran kertas. Jadi ketika kami mendistribusikan ulat tinggal mindahin ke tempat bapak-bapak. Biasanya kami distribusi itu kalau tidak malam pagi Pak. Tujuannya menghindari panas. Biasanya polusi. Terutama panas matahari kan dia bisa di perjalanan bisa lebih si ulatnya kan bisa kecapean di jalan atau kalau kondisi panas. Biasanya kami di sini kalau pagi itu jam 4 sudah berangkat dari lokasi ini. Diperkirakan jam 6 situ sudah di tempat bapak-bapak. Kalau enggak, saya berangkat di sininya setelah asar. Biasanya jam 7, jam 8 sudah. Tapi saya biasanya pagi sih Pak, pagi. Kecuali kemari ke bawahnya karena emergensi, bawah itu nggak kuat dengan ya udah jadi intinya distribusi itu kami selalu dilaksanakan di saat cuaca tidak panas seperti ini Pak, untuk menghindari si ulat tidak sakit, tidak stres, tidak kepanasan. Terus selama 18 hari itu apakah ada penambahan lagi tempat atau enggak? Kan berarti berkembang ya. Itu pasti Pak. Yang saya hitung tadi 25 meter persegi untuk satu box itu udah maksimal. Jadi di saat distribusi biasanya cukup
insar 4 hari pertama itu paling 8 meter persegi Pak. Nah setiap hari harus ada perluasan. Nanti ada tabel khusus dari mulai pemberian makan sama tempat yang dibutuhkan. Setiap instar itu akan berbeda-beda, termasuk temperatur udara yang ada di ruangan tersebut dan kelembabannya pun berbeda. Terutama di saat pengokonan tadi Pak, di saat pengokonan di saat normal pemeliharaan temperatur ruangan itu 25 sampai 27 derajat, kelembabannya 90. Nah, di saat pengokonan justru dia membutuhkan udara yang lebih kering, kelembaban yang lebih kering, udara yang lebih agak panas, minimal 27 di saat pengokonan. Kenapa? Karena di saat pengokonan dari sekian ribu ulat, tadi Pak 1 box aja sudah 25.000 ulat, 25.000 ekor, berarti ada 25.000 nyawa. Di saat pengokonan dengan serempaknya ribuan si ulat mengeluarkan cairan dari mulutnya, mengeluarkan cairan dari kotorannya, berarti kelembaban ruangan akan lebih lembab karena semua ulat mengeluarkan cairan. Nah, di situ berarti kita harus disiasati bahwa si ulat akan mengeluarkan cairan dengan kelembabannya akan meningkat. Kita harus siasati supaya ruangan itu tetap kering, dinaikkan temperatur udaranya, ventilasinya semua dibuka, jadi sirkulasi udaranya supaya lebih bagus. Jadi untuk menghindari kelembaban udaranya lebih tinggi gitu Pak. Jadi tempat yang 25 meter persegi itu sudah di angka ulat paling besar. Fase terakhir maksimal kan, ini angka maksimal 25 meter persegi.